Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita kembali berjumpa dalam Rebon, edisi Rabu 30 September tahun 2020. Dan marilah sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita. Kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami sampai dengan hari ini, Rabu 30 September tahun 2020. Kami bersyukur karunia kesehatan kami rasakan, dan kami bersyukur atas kebersamaan yang kami rasakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Sekalipun saat ini kami masih menghadapi dan berproses dalam pandemi COVID-19 ini, namun kami senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan. Jikalau saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, berbicaralah atas kami, nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami. Ajarlah kami mengerti dan melakukan firman-Mu dengan sepenuh hati kami di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, selidikilah kami, dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar setiap apa yang dikatakannya, semuanya itu hanyalah kuasa-Mu saja. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang dinyatakan dalam Mazmur 78 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 16. Mazmur 78 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Asap. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkannya dan mau melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita akan menggumuli satu tema pada malam hari ini, belajar dari sejarah. Apa pentingnya sejarah bagi kehidupan kita? Dengan melihat kronologi sejarah, dengan melihat apa yang telah terjadi pada masa lampau, kita bisa belajar untuk menentukan sikap kita di masa kini dan menyusun strategi untuk menghadapi kehidupan kita saat ini dan masa yang akan datang. Dari sejarah, kita bisa belajar menilai zaman. Karena pada dasarnya, perjalanan kehidupan manusia itu bak spiral. Apa yang terjadi di masa lalu bisa terulang di masa kini atau masa yang akan datang. Saat ini, kita bersama dengan umat di berbagai belahan dunia tengah menghadapi pandemi COVID-19. Peristiwa yang besar mengakibatkan kematian jiwa yang cukup banyak juga pernah terjadi di masa lalu. Salah satunya adalah flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918, berdampak pada kematian 50 juta jiwa lebih, menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dan baru berakhir pada tahun 1920 dalam kurun waktu 2 tahun. Saat ini kita berproses dengan virus corona baru 7 bulan lamanya. Namun mungkin kita sudah merasakan bosan, jenuh. Kita sudah tidak sabar untuk kembali berkumpul bersama dengan teman-teman, untuk kembali merayakan hidup seperti sedia kala. Dan sampai dengan saat ini, kita semua masih belum tahu pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Bahkan kita mendengar ramalan akan terjadi resesi ekonomi besar-besaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, lalu ketika kita benar-benar akan menghadapi satu peristiwa yang besar di tengah pandemi COVID-19 ini, apakah hal itu hanya kita hadapi dengan ketakutan? Tentu tidak. Kita tidak bisa menghindar. Mau tidak mau, kita harus berproses dan menghadapinya. Kita perlu arif dan bijaksana untuk menyusun strategi demi strategi. Jika di masa lalu manusia sudah bisa membuktikan menghadapi pandemi global dan dapat melewatinya, kita pun optimis. Saat ini, sekarang ini, kita semua siap sedia terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini, bahkan mungkin resesi ekonomi global yang akan kita alami bersama. Pada malam hari ini kita belajar dari Asaf, seorang pemimpin biduan yang mengajak para biduan yang dipimpinnya melakukan puji-pujian kepada Allah. Dan di dalam pujian itu ada satu refleksi yang mengingatkan
bagaimana perjalanan sejarah nenek moyang mereka, di mana perjalanan yang dialami oleh nenek moyang mereka penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Namun sejarah mencatat bahwa sekalipun demikian, mereka senantiasa disertai dan ditolong oleh Allah. Asaf hendak mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Allah kepada nenek moyang mereka juga berlaku dalam kehidupan mereka pada masa kini, pada saat di mana Asaf mengajak para biduan untuk merefleksikan kehidupan masa lalu dari nenek moyang mereka. Allah yang adalah Allah yang setia, yang tidak pernah berubah, yang terus-menerus menyertai mereka secara turun-temurun, yang terus menyatakan pemeliharaannya kepada mereka, dan sungguh sangat terbukti. Oleh sebab itu, Asaf mengajak para biduan untuk meluhurkan nama Allah. Allah, Dia patut dipuji dan dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, begitu pula kita saat ini. Kita pun juga selalu ditolong, selalu dimampukan untuk berproses menghadapi pandemi ini dengan belajar kepada sejarah. Kita optimis bahwa semuanya ada masa dan waktunya. Semuanya pasti akan dapat kita lampaui. Kita berserah kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah akan memampukan kita untuk terus berjuang. Kita yakin bahwa Allah akan menolong kita. Lihatlah apa yang telah Allah kerjakan di masa lampau. Allah yang kita kenal dalam karya Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang karyanya agung dan ajaib. Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya dan umat yang menjadi perkenannya. Selamat berproses. Belajarlah dari sejarah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kiranya apa yang boleh kami dengar dan kami renungkan ini menjadi kekuatan kami untuk kami melanjutkan kehidupan, sehingga kami terus optimis, terus berjuang, terus berproses, dengan terus mengingat karya Allah yang sudah dinyatakan dalam kehidupan manusia di masa lampau. Allah pun juga akan terus menolong dan menopang kami, memberikan kekuatan kepada kami saat ini, sehingga kami
dapat melalui pandemi COVID-19 ini dengan terus mengandalkan Allah. Dan saat ini kami mempersiapkan hati kami apabila besok Minggu bersama dengan umat di seluruh penjuru dunia, kami bersama merayakan Hari Perjamuan Kudus Dunia dan juga bersama dengan gereja-gereja di Indonesia, kami bersama merayakan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Kiranya melalui roti dan anggur yang akan kami terima, kami semakin diteguhkan dan dimampukan untuk menjadi saksi dimanapun kami berada. Ini kami Tuhan, selidikilah hati, jiwa, dan batin kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam Kristus Yesus, Allah sumber kekuatan, kami serahkan doa ini. Amin. Demikianlah Rebon pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.